Shalom, selamat pagi. Nama saya Meriam Mamangkei. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor peserta 302 137 218 7002 dan nomor induk mahasiswa 15202 5010 41870. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Mentaya Hulu sebagai guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dan hari ini saya akan mengadakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 dengan materi disiplin di sekolah dan di rumah. Mohon masukan dan sarannya sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Dapat memimpin kita di dalam doa di pagi hari ini. Mohon kesediaan Anda berdoa untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silakan Anda sampai ke depan, yang lain berdiri, dan kita nyanyi dulu satu lagu. Ayo semua berdiri, yang lain berdiri. Dengan semangat dan yang boleh dengan sini Anda. Kita menyanyi lagi dulu. Amin. Tepuk tangan buat silakan duduk semua sebelum kita mulai. Ibu akan mengabsen kalian pada pagi hari. Juan Kristan, Christian Alikin, Mela Felisa, Nanda Melisa, Fendi, Wulandari, Angel, Salwa, Jessica, Jenny. Oke. Kita lanjut dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Ibu mau bertanya, kalian masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu? Masih. Yo, siapa yang bisa menyebutkan apa yang dipelajari pada minggu yang lalu? Iya, meneladani Yesus dalam hal mengampuni. Nah, pelajaran yang kita ambil di situ adalah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam hal mengampuni. Contoh
Selanjutnya Jenny 18. 4 Juan. Ya, selanjutnya tadi Randy 26. Ya, oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Selamat pada hari ini. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan pembelajaran, Ibu akan melakukan penilaian diagnostik buat kalian atau asesmen diagnostik. Ibu akan mengecek bagaimana pengetahuan kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, semua bisa menuliskan nama, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu buat di lembaran ini. Ya, tulis namanya dengan jelas. Ya, oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Yang di sana kumpulkan ke sini biar kita cepat pulang. Sudah? Oke, terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan pada pagi hari ini. Nah, baik. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah, coba dibaca bersama-sama. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, apa? Ya, yang kedua. Oke, yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Oke, kalian sudah baca bersama-sama. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk atau kita lebih lagi di dalam materi kita, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Yang pertama, mengapa hidup disiplin penting bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa ulang? Oke, agar hidup lebih teratur dan lebih taat kepada Tuhan. Ada lagi? Salah. Agar hidup tidak kacau. Oke, masih ada lagi yang mau menjawab? Ya, Christian. Agar lebih terarah, hidup lebih terarah. Masih ada? Merah. Agar hidup tertata rapi. Dalam hidup berdisiplin pasti ada tantangan. Kira-kira apa tantangan terbesar kalian untuk melakukan atau untuk hidup disiplin? Ya, Nanda dulu. Rasa malas. Tujuan? Ya, sabar yang lain. Apa tantangannya? Digodain teman. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kalau begitu, apa yang akan terjadi jika seseorang itu tidak hidup disiplin? Oke, siapa teratur? Ojeknya apa? Hidup jadi tidak teratur. Nada. Sering melanggar aturan. Hidup tidak terarah. Masih ada yang lain? Jadi disiplin itu sangat penting di dalam kehidupan kita ternyata, karena ada dampaknya kalau kita tidak hidup dengan disiplin. Baik, nah kita akan melihat arti disiplin. Disiplin itu diambil dari bahasa Latin. Jadi disiplin diambil dari bahasa Latin, diambil dari kata disiplina. Kata apa? Kata Latin yaitu disiplina. Ayo sama-sama sebutkan disiplina. Ya, disiplina ini berarti pengajaran atau pelatihan. Nah, dalam konteks kehidupan sehari-hari, disiplin bersikap taat terhadap peraturan, ketentuan, dan tata tertib yang berlaku baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam masyarakat.
Topik kali ini adalah tentang disiplin di rumah dan di sekolah. Perhatikan soal berikut ini ya. Setelah berhasil memasuki tanah perjanjian, Yosua mengumpulkan seluruh suku Israel untuk memberikan pesan penting sebelum ia meninggalkan posisi kepemimpinannya. Pesan utama yang disampaikan Yosua dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28 adalah, sekarang kita bahas ya. Dalam kehidupan beragama, keputusan untuk melayani Tuhan bukanlah hal yang bisa diambil dengan setengah hati atau ragu-ragu. Pelayanan kepada Tuhan harus didasarkan pada kesadaran penuh dan komitmen yang tegas. Dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28, Yosua menekankan pentingnya keputusan yang tegas dan sadar dalam memilih untuk melayani Tuhan. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel mengajak seluruh bangsa Israel untuk membuat pilihan yang jelas mengenai siapa yang akan mereka sembah dan layani. Setelah pemimpin Israel memasuki tanah perjanjian, Yosua mengingatkan umat Israel tentang tanggung jawab mereka untuk memilih dengan bijak. Dalam ayat-ayat tersebut, Yosua mengingatkan bangsa Israel akan kebaikan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan dan memberi mereka tanah yang dijanjikan. Namun, Yosua juga memperingatkan agar tidak melupakan Tuhan atau terpengaruh oleh dewa-dewa asing. Dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, Yosua mengungkapkan pilihan tegas. Jika kamu tidak merasa puas melayani Tuhan, pilihlah pada hari ini siapa yang akan melayani. Tetapi aku dan rumah tanggaku, kami akan melayani Tuhan. Begitulah kata Yosua. Ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melayani Tuhan adalah suatu pilihan yang harus diambil dengan kesadaran penuh, bukan berdasarkan tradisi atau paksaan. Melalui pesan ini, Yosua mengajarkan bahwa setiap individu harus membuat keputusan pribadi untuk mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tanpa keraguan atau kompromi. Mudah kan ya? Oke, sudah menyimak videonya? Sudah. Dan video yang kalian lihat pada pagi hari ini, apa makna yang bisa kalian ambil berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini? Ya, Anda mengabdi kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Ada lagi? Jangan ragu-ragu untuk melayani Tuhan. Jangan ragu-ragu melayani Tuhan. Masih ada? Masih ada lagi? Apa makna yang bisa kalian ambil dari video ini? Nggak ada? Giliran? Iya, keputusan melayani Tuhan dilakukan dengan sadar dan disiplin. Oke, tepuk tangan. Kita tepuk sukacita dulu. Masih ingat tepuk sukacita? Yang semangat ya. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita. Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang ada di lembar kerja kalian tentang materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Silakan, masing-masing kelompok harus aktif karena pada saat berdiskusi Ibu akan melakukan atau memberikan penilaian formatif. Ya, penilaian formatif itu adalah keaktifan kalian di dalam berdiskusi. Jadi aktif di dalam berdiskusi akan Ibu nilai, kemudian hasil dari presentasi kalian atau hasil dari diskusi kalian yang kalian presentasikan nanti di depan. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit bagi kalian untuk dapat mengerjakan.
Ya. Bagaimana? Kelompok 1 bisa menjawabnya kelompok 1? Oke. Oke. Kelompok 2 bagaimana, ada kendala? Ya, ada jawabannya. Oke. Kelompok 3 aman. Ya, silakan dilanjutkan. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya sisa 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai dan sekarang Ibu memberikan kesempatan kalian untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan. Yang pertama, Ibu persilakan dari kelompok 1 untuk dapat menyampaikan hasil diskusinya hari ini, dan kelompok yang lain, kelompok 2, kelompok 3 boleh menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Atau pengertian disiplin pendapatmu, disiplin merupakan aspek yang sering ditemukan oleh materi manusia, seolah-olah disiplin memusnahkan kebebasan kalian dan membuat aktivitas. Mengapa disiplin penting diterapkan di rumah dan di sekolah? Karena Tuhan mengajarkan anak-anaknya untuk hidup disiplin. Maka Tuhan jika seorang tidak berdisiplin, hidup dan menjadi kacau yang tidak terhubung. Satu, beribadah kepada Tuhan. 2, bersyukur atas pemberian Tuhan. 3, menepati menyadari keadaan Tuhan yang tertulis dalam kitab. Demikian hasil diskusi kami. Ya, sudah mendengarkan pertama. Ada yang mau memberikan apresiasi? Bagaimana hasil mereka? Bagaimana cara mereka? Sudah baik? Sudah baik? Oke. Sekarang kesempatan untuk kelompok 2 menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Adalah yang mempunyai nilai yang luar biasa dan juga memiliki kedudukan tinggi pada zaman Selanjutnya, bagaimana dari yang kita taat kepada Allah meskipun menghadapi bahaya dengan cara berdoa kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. ya. Apa yang bisa kamu teladani dari sikap Daniel? Selalu taat kepada Tuhan Yesus dan beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kencang suaranya. Dua, berdoa dan mengucapkan syukur. 3, menaati perintah. Demikian diskusi kami. Ya, teman-teman kelompok 2, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya. Ada yang memberikan apresiasi? Baik, sudah baik. Lanjut kelompok 2. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. Situasi sulit. Bagaimana dengan kita taat kepada Allah meskipun menghadapi bahaya? Memprioritaskan ibadahnya dan menolak untuk berkompromi meskipun diancam. Apa yang bisa kamu teladani dari sikap Daniel? Kesetiaan dan dukungan, ketegasan dan keberhasilan, ketaatan dan spiritualitas. Tuliskan 3 contoh sikap tidak disiplin yang sering kamu temui di rumah dan di sekolah.
ketiga melakukan aktivitas sesuai perintah Allah. Iya, tepuk tangan buat kita. Ada yang mau menanggapi? Baik, sudah baik pembahasan mereka, sudah baik penyampaian mereka. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat semuanya dan hasilnya sungguh baik, jawaban-jawabannya sungguh bagus, sungguh baik. Kemudian belajar dari pribadi Daniel. Nah, Daniel adalah seorang yang sangat luar biasa. Walaupun dalam keadaan yang sulit, tetapi dia tetap memilih untuk berdoa kepada Tuhan. Waktu itu apa taruhannya? Taruhannya apa dalam kisah itu? Dia akan dimasukkan ke kandang singa. Taruhannya adalah nyawanya sendiri. Tetapi dia punya komitmen untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Dan akhir cerita itu dia ditolong oleh Tuhan. Nah, baik. Nah, dalam menghadapi kehidupan kita atau dalam menjalani kehidupan kita, kita sangat memerlukan yang namanya disiplin. Kenapa? Karena disiplin adalah atau hidup disiplin itu adalah satu sarana bagi kalian, bagi kita untuk mencapai tujuan. Yang pertama mencapai tujuan. Nah, karena disiplin, kenapa disiplin sangat membantu kita untuk mencapai tujuan? Karena disiplin membantu kita untuk fokus dan konsisten dalam usaha kita. Jadi disiplin itu membantu kita untuk tetap fokus dan tetap konsisten di dalam menjalankan usaha kita untuk mencapai tujuan kita. Kemudian, mengapa disiplin penting? Karena disiplin itu meningkatkan diri kita, menambah nilai plus dari dalam diri kita. Orang yang disiplin akan selalu dipuji, biasanya mendapat pujian. Orang yang disiplin biasanya mendapat pujian. Disiplin dalam hal apapun juga. Nanti ada teman kata, si Juan keren, si Juan. Setiap hari dia datang tepat waktu. Wah, si Randy memang mantap. Setiap ada PR dikerjakan. Kemudian, mengapa disiplin penting? Karena disiplin membangun kepercayaan diri sendiri maupun kepercayaan orang lain kepada kita. Kemudian, yang selanjutnya, mengapa disiplin penting? Menghindari masalah. Kenapa menghindari masalah? Disiplin akan mencegah kita dari tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Misalnya dalam hal janjian dengan orang. Misalnya hari ini kita sudah janjian dengan teman-teman, kita akan mengerjakan pekerjaan kelompok. Jam berapa? Jam 2. Sokta datangnya jam 4. Akhirnya kelompoknya jadi tertunda-tunda melakukan atau membuat kegiatan atau membahas PR yang diberikan oleh guru. Nah, itu kalau melakukan hal itu merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain, menghabiskan waktu dari orang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam disiplin di rumah dan di sekolah. Nah, disiplin di rumah merupakan fondasi dari sebuah karakter. Kalian karakternya seperti apa terbangun dari keadaan kalian di rumah. Nah, misalnya disiplin di rumah itu membuat jadwal harian. Nah, jadwal harian itu membentuk tanggung jawab kalian. Kemudian melakukan atau kemudian ada menaati aturan di dalam keluarga. Selanjutnya sebagai contoh praktis, contoh disiplin yang praktis dalam kehidupan keluarga adalah yang paling simpel setiap hari, mencuci piring dan biasanya apa kalian? Menyapu, mengepel, membereskan tempat tidur. Nah, selanjutnya disiplin di sekolah. Kalau di rumah, disiplin di rumah adalah fondasi buat kalian. Sementara disiplin di sekolah adalah sebuah atau kunci kesuksesan buat kalian. Kunci kesuksesan menaati tata tertib, melakukan melakukan
apa yang disampaikan guru, mengadakan atau melakukan mengerjakan tugas-tugas atau ulangan dengan baik. Setelah itu dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari sekolah, disiplin sekolah, salah satu contohnya adalah kalian setiap hari Senin mengikuti upacara bendera. Itu adalah salah satu contoh disiplin di sekolah. Nah, bagaimana cara mengatasi tantangan itu, atau bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan untuk kita bisa hidup disiplin? Yang pertama, kan? Harus punya tujuan yang jelas. Saya hidup disiplin itu untuk apa? Saya berusaha disiplin itu untuk apa? Yang pasti disiplin itu penting untuk masa depan kita. Kemudian cara mengatasi tantangan dalam disiplin, motivasi diri. Ya, sudah tadi motivasi diri sendiri. Saya harus berusaha hidup disiplin supaya saya dapat melakukan hal-hal atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan baik. Saya dapat melaksanakan jadwal harian di rumah dengan baik. Nah, harus motivasi diri. Misalnya boleh sambil mungkin berkata sama diri. Kemudian selanjutnya adanya dukungan sosial. Minta kalau kalian yang belum bisa hidup disiplin, misalnya tidak tepat waktu mengerjakan sesuatu hal, boleh minta orang tua, kakak, teman untuk dapat membantu. Misalnya, Ma, hari ini aku ada janji dengan teman, tolong ingatkan jam begini. Ma, jam 8 aku mau belajar, tolong ingatkan nanti karena besok ada ulangan semester misalnya. Jadi dukungan sosial itu sangat perlu untuk kita menghadapi tantangan dalam hidup berdisiplin, baik di rumah maupun di sekolah. Selanjutnya ada evaluasi rutin. Evaluasi rutin itu misalnya 1 minggu ini kalian sudah buat jadwal, aku mau kerjakan ini. Tapi apa yang masih sulit kamu lakukan? Misalnya 1 minggu ini yang sulit kamu lakukan, datang tepat waktu di sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Itu evaluasi. Apa yang harus saya lakukan? Berarti saya harus bangun lebih awal lagi supaya tidak terlambat. Jadi selanjutnya tentu kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita membutuhkan yang namanya pertolongan Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Untuk kalian bisa hidup disiplin baik di rumah baik di sekolah, tentu butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Kalian minta Tuhan menolong supaya kalian bisa hidup di disiplin. Oke. Nah, kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini atau dari pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa disiplin membantu kita untuk menuju masa depan yang gemilang. Sama-sama katakan, disiplin membantu untuk menuju masa depan yang gemilang. 1, 2, 3. Disiplin yang semangat. Disiplin membantu kita untuk menang. Ayo, yang semangat. 1, 2, 3. Disiplin akan sangat membantu kalian untuk menuju masa depan yang gemilang. Karena firman Tuhan bilang gini, kalau kamu setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kamu perkara yang lebih besar. Tapi kalau kamu tidak setia dengan perkara yang kecil, maka perkara yang besar tidak akan pernah dipercayakan kepada kamu. Itu berbicara disiplin. Jadi disiplin membantu kamu untuk menuju masa depan yang gemilang. Disiplin merupakan kunci untuk potensi terbaik di dalam diri kita. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sangat terarah atau teratur. Kemudian disiplin bukan menjadi beban. Nah, tadi ada dalam pembahasannya, terkadang disiplin menjadi beban, apalagi bagi remaja. Namun milikilah pemikiran bahwa disiplin itu bukan beban, tetapi disiplin itu investasi yang sangat berharga buat masa depan yang cerah. Investasi tabungan buat masa depan nanti. Kalau hari ini kalian sudah terbiasa
belajar hidup disiplin, maka di kemudian hari ketika kalian sudah terjun di dalam dunia pekerjaan, kalian akan hidup di disiplin. Maka kepercayaan yang lebih besar lagi akan melanjutkan kepada kalian. Dan selanjutnya, disiplin juga merupakan wujud kasih kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia. Kemudian harus punya komitmen, ya. Punya komitmen. Marilah kita berkomitmen menjadi pribadi yang disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Tepuk sukacita. Joy, 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 sukacita. Oke, yang terakhir adalah disiplin dalam iman Kristen adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan dan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan sesama. Dengan hidup disiplin, kita dapat membangun kebiasaan yang baik. Baik di mana? Di rumah dan di sekolah. Menghadapi tantangan dengan iman serta menunjukkan kasih Kristus dan mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, saat ini Ibu akan bawa kalian untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pertama, dalam pembelajaran kita hari ini, refleksinya apa hal baru yang saya pelajari tentang disiplin hari ini? Yuk, apa yang kalian dapatkan lewat pembelajaran hari ini tentang disiplin? Apa? Ya, Bulan. Tidak pernah ragu melayani Tuhan karena disiplin bentuk ketaatan kepada Tuhan. Oke, apalagi ada lagi yang lain disiplin? Ya, yang melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Masih ada lagi? Masih ada? Apa hal baru yang kalian pelajari tentang disiplin? Ya. Iya, investasi untuk tepuk tangan. Yang kedua, apa tantangan terbesar kalian untuk hidup disiplin baik di rumah maupun di sekolah? Yuk. Apa? Tergoda. Apa lagi? Rasa malas lagi. Apa lagi? Bosan. Oke, yang ketiga, kalau begitu, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Tindakan nyata apa yang harus saya lakukan di minggu ini untuk menjadi lebih baik dalam hal disiplin? Kira-kira dari pembelajaran kita minggu ini, kira-kira hal terbaik apa yang mau kalian lakukan di dalam hidup berdisiplin? Oh, sering bekerja, mau rajin beribadah, mentaati perintah Tuhan, apalagi lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, apalagi tindakan apalagi yang kalian lakukan untuk disiplin? Berdoa, ya, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, apalagi bersyukur. Dan kalau di sekolah apa? Kalau untuk di sekolah apa tindakannya apa? Sebagai bentuk disiplin kalian menaati peraturan sekolah. Masih ada lagi selain menaati peraturan sekolah? Datang tepat waktu. Bulan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan kita sudah selesai dan ada hal-hal baru yang boleh kita dapatkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini tentang disiplin di sekolah maupun disiplin di rumah. Disiplin di sekolah atau disiplin di rumah membangun karakter kita, dan disiplin di sekolah itu adalah membentuk kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Oke, baik.
yang mereka hidup dengan disiplin dan ada yang Tuhan berikan kepada mereka. Semua berdiri, kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Belajarlah mulai dari hari ini untuk lebih disiplin, karena disiplin adalah investasi terbaik untuk salah satu investasi terbaik untuk masa depan yang lebih cerah. Investasi terbaik untuk masa depan yang gemilang. Baik, Ibu minta satu orang untuk bisa berdoa menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita nyanyi satu lagu. Bulan berdoa menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Terima kasih buat perhatian kalian pada hari ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.